Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melihat video rangkuman materi tema 1 subtema 3, di mana semua rangkuman materi pada pembelajaran tema 1 subtema 3 ada semua di sini. Pertama, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini ditekankan pada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Untuk ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan juga bisa berisi tentang uraian singkat tentang isi teks. Ini tadi semua tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah mata pelajaran IPA. IPA membahas tentang bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu kaca, dinding, dan logam. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, berikut adalah contohnya. Dinding bata yang terbuat dari tanah liat ini dapat memantulkan bunyi. Sedangkan ruangan yang ada di bioskop ini semuanya terlapisi oleh karpet karena karpet dapat menyerap bunyi. Selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya bunyi pantul dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Yang ketiga adalah gema, di mana gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Perbedaan gaung dan gema: kalau gaung atau kerdam, bunyi pantul datang sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Sedangkan untuk gema, bunyi pantulnya datang setelah bunyi asli, atau bisa juga bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli. Manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk pertama, mengukur kedalaman laut, kemudian mengukur atau mengetahui kedudukan kapal selam, kemudian mengetahui letak ikan-ikan di laut. Sekarang kita akan masuk ke materi PKN. Tujuan dan manfaat kerjasama yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat dari kerjasama itu sendiri yaitu yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, dapat menyelesaikan kesulitan bersama. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kerjasama dalam diskusi.
Nah, dalam diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Manfaatnya yaitu untuk saling menghormati agar terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan dengan cara diskusi. Dengan diskusi, kita juga akan dihormati oleh orang lain, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang adil. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu sendiri ada yang dimainkan per orang dan ada juga per kelompok. Permainan tradisional perorangan contohnya enggrang, gasing, dan layang-layang. Sedangkan permainan tradisional yang dimainkan dengan kelompok contohnya bentengan dan ular tangga. Manfaat kita melakukan permainan tradisional yang pertama yaitu berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati kita gembira. Selain itu, melakukan permainan tradisional juga bisa melatih kita kesabaran. Misalnya bermainnya secara bergantian. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Bersikap sportif yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak bermain curang. Nah, sekarang kita masuk ke seni budaya dan prakarya. Di sini akan membahas tentang pementasan tari, di mana pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari, yang pertama yaitu gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Contohnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama yaitu gerakan dan teknik menari. Semua gerakan yang ditujukan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan sesuai dengan tempo sehingga terlihat harmonis. Selanjutnya adalah ekspresi. Ini hal yang sangat penting. Saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Yang terakhir adalah apresiasi, di mana apresiasi ini diberikan saat setelah pementasan selesai. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya. Apresiasi dilakukan dengan cara mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni. Materi selanjutnya adalah IPS, yaitu tentang keanekaragaman makanan khas Indonesia, di mana Indonesia sangat kaya akan pulau-pulau daerahnya. Di masing-masing pulau dan daerah memiliki makanan khas masing-masing. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada di daerah Aceh Darussalam. Daerah ini biasa terkenal dengan mie Aceh. Siapa yang sudah makan mie Aceh? Nah, di Samarinda juga ada yang jual ya. Kemudian Sumatera Utara terkenal dengan bika ambonnya. Sumatera Barat terkenal dengan rendang Padang. Nah, daya makanan rendang ini juga terkenal sampai ke dunia internasional ya. Ke daerah Kepulauan Riau, biasanya di sini makanan khasnya adalah otak-otak.
Makanan ini sangat khas karena terbuat dari ikan dan cumi yang diberi bumbu pedas. Selanjutnya daerah Sumatera Selatan, yaitu empek-empek. Nah, biasanya ini pempek Palembang. Nah, siapa yang suka pempek? Nah, biasanya makannya pakai cuko. Selanjutnya ada daerah Jakarta, yaitu makanan khasnya adalah kerak telur. Siapa sih yang tidak kenal dengan kerak telur? Yaitu makanan khas Betawi. Rasanya nikmat banget. Daerah Jakarta, kita ke daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat ada yang namanya serabi. Ini adalah juga makanan khas Bandung. Selain serabi juga ada batagor. Barat kita ke Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini terkenal dengan lumpia. Biasanya berada di kota Semarang. Lumpia makanan cukup enak, terbuat dari rebung, daging udang, dan telur. Selanjutnya daerah istimewa Yogyakarta, yaitu nasi gudeg. Gudeg adalah salah satu makanan yang cukup populer di kota istimewa ini, di mana kuahnya terbuat dari santan kental, krecek, cabai, dan daging ayam atau telur. Nah, kita ke daerah Jawa Timur. Jawa Timur ini makanan khas Surabaya, yaitu rujak cingur. Nah, ada juga daerah Jawa Timur yaitu sate, biasanya terkenal di daerah Madura. Dari Jawa Timur kita lanjut ke daerah Bali. Nah, Bali ini terkenal dengan makanan khasnya yaitu ayam betutu. Dari Bali kita ke daerah Kalimantan. Nih, siapa yang tidak pernah makan soto Banjar? Soto Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Kita ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah terkenal dengan nama makan khasnya itu juhu singkah, di mana makanan khas suku Dayak Kalimantan ini cukup menggiurkan lidah karena terbuat dari bambu rotan yang dibumbuin. Nah, kita ke Kalimantan Timur, khususnya daerah kota Samarinda, biasanya terkenal dengan ayam cincane. Ayam cincane ini dilumuri dengan bumbu-bumbu khas sehingga rasanya enak dan gurih. Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Utara, di mana Kalimantan Utara ini makanan khasnya adalah kepiting soka. Selanjutnya daerah Sulawesi Selatan. Siapa yang belum pernah makan sup kondro? Ya, sup kondro ini adalah makanan sup iga sapi khas Indonesia, menjadi menu makanan yang cukup favorit. Selanjutnya ada Sulawesi Utara, yaitu bubur Manado. Makanan khas Manado ini cukup baik untuk hidangan makanan pagi karena memiliki vitamin yang cukup untuk kebutuhan tubuh. Yang terakhir adalah berasal dari daerah Papua Timur, di mana Papua Timur makanan khas daerahnya adalah papeda. Papeda berasal dari bubur sagu. Nah, itu tadi semua makanan khas yang ada di Indonesia. Semoga rangkuman materi pembelajaran subtema 3 ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.